Ayo, gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Ika Dwi Nuryana selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Sebelumnya, perkenalkan, kami akan menjelaskan penugasan UAS kewirausahaan, yaitu proposal UBC yang berjudul Kribel atau Keripik Banana Lumer. Sebelumnya, perkenalkan, kami yang beranggotakan Adida Nabila Firnanda dengan NIM akhir 022, saya Oksana Firnida dengan NIM akhir 034, Desrezal Zurarah Bertin dengan NIM akhir 048, dan Fitra Nur Fauzi dengan NIM akhir 072. Di daftar yang pertama yaitu ringkasan eksekutif. Rencana pendirian usaha Kribel atau keripik banana lumer adalah perencanaan usaha dengan membuat keripik pisang menjadi dikenal semua kalangan dari awalnya yang makanan ringan biasa, kini menjadi kribel yang dikemas dan diberi rasa yang bervariasi. Keripik banana lumer adalah cemilan yang terbuat dari pisang yang dipotong tipis, digoreng dan dicelupkan dalam rasa seperti coklat, stroberi, green tea, dan tiramisu. Dalam usaha kribel, usaha keripik banana lumer perlu memperhatikan berbagai aspek seperti kualitas bahan baku, rasa, dan kemasan produk agar dapat bersaing di pasar yang mungkin sudah penuh dengan pesaing. Produk ini dijual dalam kemasan yang menarik dan praktis, sehingga mudah dibawa sebagai cemilan untuk dikonsumsi di mana saja. Selain itu, pemasaran dan distribusi produk juga menjadi bagian penting dalam menjalankan usaha ini, terutama untuk mencapai target pasar yang lebih luas. Melihat potensi pasar dan penjualan cukup tinggi, maka bisnis Kribel masih sangat terbuka luas. Selain itu, Kribel akan selalu memberikan keunggulan dengan berbagai macam cara seperti memberikan kualitas yang baik dan memberikan harga yang bersaing, serta berinovasi dalam proses produksi. Selain itu, Kribel juga ingin mensejahterakan petani pisang dan juga memberikan peluang kepada masyarakat lokal, terutama di daerah pedesaan untuk terlibat dalam produksi keripik pisang, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat setempat. Maka dari itu, penulis mengharapkan usaha keripik banana lumer ini berjalan dan memberikan proyek yang baik, serta mampu melestarikan dan berinovasi dengan makanan tradisional Nusantara. Next. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Beberapa tahun terakhir yang terutama dengan meningkatnya minat konsumen terhadap makanan ringan yang sehat, telah muncul inovasi dalam produk keripik pisang yang rendah gula, rendah lemak, atau bahkan organik. Ini memberikan peluang bagi produsen keripik pisang untuk menargetkan pasar yang lebih luas, termasuk konsumen yang peduli dengan kesehatan. Pisang sebagai bahan baku utama adalah dalam produksi keripik pisang ini yang mudah ditemukan di seluruh Indonesia. Pisang yang digunakan biasanya adalah pisang yang telah diseleksi sehingga menghasilkan rasa yang khas. Selain itu, berbagai jenis pisang lokal digunakan untuk menciptakan variasi rasa yang berbeda dalam keripik pisang ini. Pisang yang dipilih dengan kualitas yang baik memberikan hasil akhir keripik yang lebih lezat. Keripik pisang telah berkembang menjadi produk yang dapat dikemas dengan menarik dan inovatif. Kemasan yang menarik dan praktis membuat keripik pisang ini lebih menarik bagi konsumen. Selain itu, sebagian pengusaha juga mencoba untuk mengemas produk keripik pisang dalam bentuk souvenir atau oleh-oleh yang menarik untuk para wisatawan. Secara keseluruhan, keripik pisang adalah produk makanan ringan yang memiliki cita rasa khas Indonesia dan memiliki pangsa pasar yang luas. Produk ini tidak hanya memiliki nilai ekonomi yang signifikan, tetapi juga memiliki nilai budaya yang mendalam, menjadikan salah satu produk kuliner yang unik, menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut dalam usaha kewirausahaan. Sebagai produk makanan ringan yang populer, keripik pisang telah menjadi bagian integral dalam budaya kuliner Indonesia. Produk ini sering dihadirkan dalam berbagai acara dan perayaan seperti Lebaran, Hari Raya, pernikahan, dan sebagai oleh-oleh khas dari daerah tertentu di Indonesia. Hal ini membuat keripik pisang yang tidak hanya sebagai makanan lezat, namun juga memiliki nilai budaya yang mendalam. Kribel atau kita sebut dengan keripik banana lumer merupakan salah satu produk makanan ringan yang telah menjadi ikon kuliner Indonesia yang terbuat dari pisang yang diiris tipis lalu digoreng hingga kering. Keripik pisang lumer memiliki tekstur yang lumer dan rasa yang khas, menciptakan pengalaman kuliner yang unik. Keripik banana lumer hadir dalam berbagai varian rasa mulai dari coklat, stroberi, green tea, dan tiramisu yang membuatnya cocok untuk berbagi selera konsumen. Tujuan dari kegiatan ini yang pertama yaitu meningkatkan usaha produksi keripik pisang dengan fokus pada peningkatan kualitas, variasi rasa, dan inovasi produk, sehingga dapat memenuhi permintaan pasar yang semakin beragam. Yang kedua, memberikan peluang masyarakat lokal, terutama di daerah pedesaan, untuk terlibat dalam produksi keripik pisang, menciptakan lapangan kerja,
dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat setempat. Yang ketiga, memperluas pasar untuk keripik pisang termasuk di tingkat lokal, nasional, dan internasional dengan strategi pemasaran efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya, mendorong inovasi dalam pengembangan rasa, tekstur, dan kemasan keripik pisang untuk memenuhi selera konsumen yang beragam dan terus berkembang. Memastikan bahwa produk keripik pisang ini memenuhi standar kualitas yang tinggi, termasuk dalam hal kebersihan, keamanan pangan, dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Memperhatikan aspek keberlanjutan dalam proses produk keripik pisang, seperti manajemen limbah dan penggunaan sumber daya yang efisien. Membangun strategi pemasaran yang efektif, termasuk promosi, branding, dan distribusi, untuk meningkatkan kesadaran dan popularitas produk keripik pisang. Meningkatkan profitabilitas usaha keripik pisang melalui pengendalian biaya, produksi, peningkatan efisien dan ekspansi pasar, dan yang terakhir menyediakan pelatihan dan dukungan kepada para pengusaha UMKM yang terlibat dalam produk keripik pisang sehingga mereka dapat mengelola usaha mereka secara profesional dan berkelanjutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Adinda. Untuk selanjutnya yaitu tentang manfaat kegiatan. Di sini untuk manfaat-manfaat ini mencerminkan dampak positif yang dapat dihasilkan oleh kegiatan keripik pisang yang kami jalankan ini, baik dalam hal ekonomi, budaya maupun lingkungan, serta dalam mendukung perkembangan bisnis UMKM. Yang pertama di sini ada dapat menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha terutama bagi masyarakat di daerah pedesaan sehingga membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Next. Kemudian yang kedua ada memberikan dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam industri keripik pisang ya, untuk berkembang dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif ini. Kemudian mempertahankan dan merawat tradisi kuliner Indonesia dengan menjaga kualitas dan rasa khas keripik pisang yang merupakan bagian penting dari warisan kuliner negara. Kemudian ada meningkatkan kesadaran konsumen tentang produk keripik pisang, serta menciptakan permintaan yang lebih besar atas makan ringan tradisional ini. Kemudian memungkinkan inovasi dalam pengembangan rasa dan jenis keripik pisang, sehingga memberikan variasi yang lebih banyak dan beragam kepada konsumen. Kemudian ada mendorong penggunaan pisang secara efisien, mengurangi limbah pangan, dan mendukung petani pisang. Kemudian ada memastikan bahwa produk keripik pisang mematuhi standar kebersihan dan keamanan pangan, sehingga konsumen dapat mengonsumsinya dengan percaya diri. Kemudian ada memberikan pelatihan dan pengetahuan kepada para pengusaha UMKM untuk mengelola usaha mereka dengan lebih baik dan profesional. Kemudian meningkatkan pemahaman konsumen tentang manfaat pisang dalam pola makan sehari-hari, kemudian mendorong pengusaha untuk terus berinovasi dalam pengembangan rasa, kemasan, dan merek produk keripik pisang, kemudian meningkatkan nilai tambah produk keripik pisang melalui proses produksi yang inovatif dan peningkatan kualitas yang bermanfaat bagi produsen dan konsumen. Next. Untuk selanjutnya yaitu pada bab 2 ada aspek produk. Yang pertama di sini ada deskripsi produk inovasi. Kribal atau keripik banana lumer adalah tonggak baru dalam dunia makanan ringan. Produk inovatif kami ini, keripik pisang dengan lumeran coklat, matcha atau green tea, stroberi, dan tiramisu, menawarkan pengalaman rasa yang tak tertandingi. Yang membedakan antara kribal adalah komitmen kami terhadap bahan baku yang terpilih, didukung oleh penggunaan sistem pendukung keputusan atau SPK yang cermat dalam memilih supplier pisang terbaik. Ini memastikan bahwa setiap pisang yang digunakan memenuhi standar kematangan, kebersihan, dan kelezatan yang tinggi. Kami juga memanfaatkan teknologi produksi yang terkini untuk memastikan konsistensi rasa dan tekstur yang unggul dalam setiap kemasan keribal. Kemudian keempat, varian lumeran yaitu coklat lembut, matcha harum, stroberi segar, dan tiramisu lezat ini menyajikan varian rasa yang memukau bagi para konsumen. Selain itu, kami juga memahami bahwa branding di media sosial adalah kunci untuk menjangkau pasar modern. Dengan strategi pemasaran yang menarik ini dan konten yang mengundang interaksi, Kribel tidak hanya menawarkan produk berkualitas, tapi juga membawa pengalaman berbelanja yang mengesankan bagi pelanggan. Dengan dedikasi kami ini terhadap kualitas, inovasi, serta branding yang kuat di media sosial, Kribel bercita-cita menjadi pilihan utama di pasar makanan ringan. Kami yakin bahwa kombinasi unik dari bahan baku akan memenuhi dari bahan baku berkualitas, teknologi produksi canggih, dan strategi pemasaran yang efektif ini akan memenuhi
dan bahkan melampaui harapan konsumen. Keribal bukan hanya sekedar keripik pisang, melainkan pengalaman kuliner yang memikat selera, menggugah indera, dan memberikan kepuasan yang tak terlupakan. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada spesifikasi teknis produk inovasi. Bahan utama yang pertama pisang pilihan. Keribal menggunakan varietas pisang terbaik yang memenuhi standar kematangan optimal. Sebuah seleksi teliti dilakukan dengan mempertimbangkan jarak dari supplier, harga, dan kualitas pisang. Ini memastikan bahwa setiap buah yang digunakan adalah yang terbaik dari para supplier terpercaya. Selanjutnya, lumeran coklat Kribal terbuat dari coklat berkualitas tinggi yang bebas dari pengawet atau bahan tambahan berbahaya. Komposisi tepat dari coklat membantu menciptakan lapisan yang lembut, merata, dan melekat secara sempurna pada potongan keripik pisang. Selanjutnya, lumeran green tea. Varian lumeran green tea memanfaatkan bubuk teh hijau berkualitas tinggi, memberikan rasa harum dan cita rasa yang khas. Proses produksi yang teliti memastikan bahwa konsistensi rasa yang tinggi terwujud pada setiap kemasan keribal. Selanjutnya, lumeran stroberi. Untuk lumeran stroberi digunakan buah-buahan segar berkualitas tinggi untuk memberikan cita rasa alami yang segar dan manis pada keripik pisang. Kombinasi sempurna antara pisang dan lumeran stroberi menghasilkan pengalaman yang memuaskan. Selanjutnya, lumeran tiramisu. Lumeran tiramisu menggabungkan kelezatan krim keju, kopi, dan kakao, memberikan cita rasa yang kaya dan menggugah selera. Proses produksi yang terperinci memastikan bahwa varian lumeran ini menciptakan pengalaman rasa yang memikat bagi para penggemar rasa klasik. Selanjutnya, proses produksi. Yang pertama, pengupasan dan pemotongan. Setiap pisang diproses dengan hati-hati dari pengupasan hingga pemotongan. Proses ini dilakukan secara presisi untuk memastikan konsistensi dalam setiap kemasan. Selanjutnya, penggorengan. Pisang diproses dalam minyak dengan suhu dan waktu tertentu untuk mencapai tekstur yang kriuk dan renyah. Proses ini adalah salah satu kunci dari kelezatan produk Ribal. Selanjutnya ada aplikasi lumeran. Setelah proses penggorengan, lumeran coklat, matcha, stroberi, tiramisu dilelehkan dan dioleskan pada keripik pisang dengan presisi yang tinggi. Ini memastikan bahwa setiap potongan keripik terbalut dengan lapisan lumeran secara merata. Yang terakhir ada kemasan dan penyimpanan. Keribal menggunakan kemasan tahan udara yang dirancang khusus untuk menjaga kesegaran dan kualitas produk hingga saat konsumen membuka kemasan. Proses penyimpanan dilakukan dalam kondisi yang terkendali untuk memastikan produk tetap segar dan bermutu tinggi. Dengan spesifikasi teknik yang cermat dan teknologi produksi mutakhir, Ribal memastikan setiap kemasan menghadirkan cita rasa yang khas dan tekstur yang memuaskan bagi para penggemar makanan ringan. Proses produksi yang hati-hati adalah jaminan kami terhadap produk berkualitas tinggi yang dapat memenuhi dan melampaui harapan konsumen. Next. Selanjutnya, kegunaan atau manfaat produk. Adapun kegunaan manfaat produk kami Kribal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai cemilan atau makanan ringan. Kribal cocok untuk dijadikan sebagai cemilan untuk menemani aktivitas kita sehari-hari. Dengan varian pilihan rasa yang bermacam-macam, mulai dari rasa coklat, stroberi, green tea, dan tiramisu. Dengan banyaknya varian rasa ini, kita bisa memilih rasa yang menyesuaikan dengan keinginan kita. Yang kedua, sebagai penyemangat dan penghilang stres. Rasa manis dari coklat, stroberi, green tea, dan tiramisu dari varian rasa kribal dapat memberikan kita perasaan bahagia, menyenangkan sebagai selanjutnya sebagai pilihan hadiah atau oleh-oleh. Kribal adalah pilihan makanan ringan atau cemilan yang cocok untuk dibeli oleh-oleh atau hadiah. Wisatawan ingin membawa pulang ciri khas dari suatu daerah. Yang terakhir, sebagai jajanan memiliki sumber karbohidrat, vitamin, dan mineral. Di dalam sebuah pisang terdapat banyak sekali kandungan nutrisi sehat seperti karbohidrat, potasium, kalium, serat, zat besi, magnesium, dan berbagai macam vitamin. Hal ini membuatnya masuk dalam daftar makanan superfood yang kaya akan manfaat kesehatan seperti pencernaan dan kesehatan usus. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan produk. Adapun keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh produk kami, Kribal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada keunggulan. Keunggulan yang pertama rasa yang lezat dan renyah. Kribal memiliki rasa yang manis dan
gurih karena pisang yang digunakan sebagai bahan dasarnya serta kerenyahan tekstur keribal membuatnya menjadi cemilan yang menarik bagi banyak orang. Yang kedua, varian rasa yang bermacam-macam. Keribal memiliki varian pilihan rasa yang bermacam-macam mulai dari rasa coklat, stroberi, green tea, dan tiramisu. Dengan banyaknya varian rasa, kita bisa memilih rasa yang menyesuaikan dengan keinginan kita. Yang ketiga, ada harga yang terjangkau untuk berbagai kalangan. Next. Keribal memiliki harga yang terjangkau sehingga banyak konsumen dari berbagai kalangan mulai anak-anak, remaja sampai orang dewasa dapat membelinya. Kelemahannya ada sebagai berikut. Yang pertama, kandungan gula dan lemak. Keribal cenderung tinggi gula dan lemak karena proses penggorengan. Yang kedua, ketahanan produk yang terbatas dan resiko kerusakan selama pengiriman. Keribal memiliki umur simpan yang lebih pendek dibandingkan dengan produk makanan olahan lainnya, rentan terhadap kerusakan selama proses pengiriman karena sifat yang rapuh. Next. Selanjutnya ada bab 3, aspek pengembangan ide produk. Yang pertama, roadmap pengembangan ide produk. Berikut ini adalah roadmap pengembangan ide produk kami Keribal. Yang pertama ada analisis pasar. Yang kedua ada pemasaran. Yang ketiga ada feedback. Yang keempat ada kemasan. Yang kelima ada varian. Selanjutnya, bisnis model kanvas. Berikut ini adalah bisnis model kanvas dari produk kami Keribal. Next. Terus yang ketiga ada pangsa atau segmen pasar. Pangsa, pangsa atau segmen pasar dari produk Ribal ini menjangkau segmen yang luas karena keripik pisang lumer merupakan produk cemilan yang memiliki tekstur renyah dan rasa yang manis dan gurih. Produk ini memiliki potensi pasar yang cukup besar karena dapat dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Kami menawarkan keripik pisang khas Nusantara untuk memikat pecinta makanan tradisional serta mengincar pasar wisatawan dengan produk yang mudah dibawa dan dijadikan oleh-oleh. Yang pertama, segmentasi berdasarkan usia. Keribal dapat dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Hal ini karena keripik pisang lumer memiliki tekstur yang renyah, rasa yang manis yang disukai semua kalangan. Yang kedua ada segmentasi berdasarkan jenis kelamin. Keripik banana lumer dapat dinikmati oleh pria dan wanita. Namun segmen pasar yang paling besar adalah wanita. Hal ini karena wanita lebih suka mengkonsumsi cemilan yang manis dan renyah. Yang ketiga ada segmentasi berdasarkan lokasi. Keribal dapat dinikmati oleh masyarakat di berbagai daerah, khususnya di perkotaan. Hal ini karena masyarakat perkotaan lebih menyukai produk-produk praktis dan modern. Yang keempat, segmentasi berdasarkan gaya hidup. Keribal dapat dinikmati oleh masyarakat dari berbagai kalangan dan gaya hidup. Namun segmen pasar yang paling besar adalah masyarakat yang aktif dan menyukai cemilan yang praktis. Dengan tingginya minat terhadap produk kami, membuka peluang usaha yang cukup menjanjikan. Prospek bisnis pecemilan ini dinilai cukup menguntungkan dan terus berkembang dari masa ke masa. Peluang bisnis saat ini masih terbuka lebar, dinilai menguntungkan bisnis banyak diminati dengan profit yang cukup tinggi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Eja. Oke, baik, terima kasih Fitra. Jadi di sini saya akan melanjutkan eksplorasinya di bagian penetapan biaya produksi dan harga jual produk. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait yang pertama penetapan biaya produksi. Nah, untuk biaya produksi sendiri di sini ada 3 tipe. Yang pertama ada bahan, lalu ada alat, dan ada kemasan produk. Untuk bahan sendiri ini adalah biaya yang memang kita beli secara berkala dan akan kita beli secara berulang-ulang selama usaha Kribal ini berjalan. Nah, untuk biaya produksi pada bagian bahan ini memakan biaya sebesar 328 PB. Lalu selanjutnya ada biaya alat. Nah, untuk biaya alat ini adalah biaya yang kita beli hanya pada saat di awal kita akan memulai membuka usaha Kribal. Nah, untuk biaya alat sendiri kita memakan biaya sebanyak 613.000. Lalu selanjutnya ketika ada kemasan produk. Kemasan produk ini sifatnya sama dengan biaya bahan tadi. Biaya, biaya ini akan kita beli berkala karena ini berkaitan dengan produksi secara berulang. Nah, untuk
biaya kemasan produk sendiri ini memakan biaya sebanyak 63.000. Lalu yang keempat ada pemasaran produk. Nah, pemasaran produk ini sama seperti biaya bahan dan juga kemasan, namun bedanya untuk pemasaran produk ini tidak berkala secara rutin, melainkan kita keluarkan biaya ini hanya pada saat-saat yang memang diperlukan untuk meningkatkan penjualan dari PayPal. Nah, untuk biaya pemasaran produk di sini ada 1 juta rupiah. Nah, di sini ada yang pertama ada food portable, lalu ada branding Instagram selama 1 bulan sebesar 100.000. Nah, selanjutnya untuk total anggaran di awal yang harus kita keluarkan pada saat kita akan memulai usaha PayPal itu ada 2.004.000. Nah, dari total anggaran ini kita menetapkan biaya jual. Nah, harga jual produk PayPal atau keripik bangunan lumer kita bisa menetapkan harga sebesar 17.000 per porsi dengan berat 130 gram. Karena harga pasaran di Surabaya sekitar 10.000 sampai dengan 20.000. Dan PayPal atau keripik banana lumer masih baru, jadi kita patok harga yang cukup murah, tapi tetap ada untung dari harga pasar per porsi. Pendapatan 48 piece kita kalikan dengan 17.000, maka kita akan mendapatkan laba kotor 816.000. Untuk laba bersihnya pendapatan kita kurangi dengan modal biaya bahan, biaya kemasan, dan biaya branding Instagram selama 1 bulan. Nah, dari 816.000 kita kurangi dengan biaya bahan, biaya kemasan, dan biaya branding tadi, terus sebesar 491.000. Jadi kita memiliki laba bersih sebesar 325.000. Nah, untuk perkiraan pendapatan yang beroleh dengan modal 461.000 dengan perkiraan 48 piece habis terjual, yaitu 816.000 dengan laba 325.000 dengan profit per piece-nya adalah 6.770. Lalu untuk strategi dan pemasaran produk akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran produk. Jadi untuk strategi yang akan kami lakukan yaitu kami membangun citra merek yang menonjol dengan desain logo yang menarik dan identitas visual yang khas. Kemudian dalam dunia digital ini kami juga akan aktif media sosial yang akan menggunakan platform online untuk mempromosikan produk kami, berinteraksi dengan pelanggan dan menawarkan diskon atau promosi khusus. Kami juga akan menjalankan kampanye-kampanye menarik yang akan berinteraksi langsung dengan pelanggan untuk meningkatkan brand awareness. Dalam penggunaan teknologi informasi untuk menjalankan usaha ini, kami menggunakan yang pertama ada branding melalui media sosial. Yang pertama ada menerbitkan konten yang menarik dan relevan dengan target pasar seperti foto dan video produk, tips dan promosi. Kemudian ada melakukan interaksi dengan pelanggan melalui komentar, pesan, dan fitur live streaming. Kemudian ada menggunakan software untuk membantu pencatatan atau pembukuan penjualan. Hal ini untuk mengurangi penggunaan kertas seperti software Microsoft Word dan Excel. Kemudian ada menggunakan sistem pendukung keputusan atau SPK dengan menggunakan metode weighted product. Jadi metode weighted product ini adalah metode untuk penyelesaian pada sistem pendukung keputusan. Metode ini untuk mengevaluasi beberapa alternatif terhadap sekumpulan atribut atau kriteria di mana setiap atribut saling tidak bergantung satu dengan yang lain. Jadi dengan bantuan software SPK ini, dalam pemilihan suatu keputusan dalam bisnis atau usaha, misalnya seperti pemilihan supplier atau petani pisang, dan pemilihan keputusan yang lainnya berkaitan dengan rencana usaha atau bisnis, maka kami akan terasa terbantu dalam next. Dalam hal yang berkaitan atau berhadapan dengan pemilihan suatu keputusan yang akan menjadi lebih efektif dan efisien dalam merencanakan atau menjalankan usaha. Next. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Ejal. Oke, baik, terima kasih Dinda. Untuk yang terakhir di sini ada bab 4 yaitu penutup. Jadi kami berterima kasih atas kesempatan ini untuk mempresentasikan proposal kami dalam UNESA Business Competition ini.
Sejak awal, kami telah berkomitmen untuk mengembangkan produk unik dan inovatif yang kami percayai akan menghadirkan dampak positif dalam industri makanan ringan, khususnya dalam kategori keripik pisang. Kami merasa sangat bangga atas perjalanan yang kami tempuh sejauh ini, dan dengan penuh semangat kami ingin menjelaskan visi dan tujuan kami lebih lanjut. Dengan didukung oleh pendidikan yang mendalam, kerja keras, dan dedikasi tim, kami memperkenalkan produk inovatif kami, Kribal atau keripik banana lumer. Produk kami bukan hanya makanan lezat yang memanjakan lidah, tetapi juga sebuah pernyataan komitmen untuk berinovasi dalam industri makanan, memanfaatkan sumber daya lokal, serta menciptakan peluang ekonomi dalam komunitas kami. Dalam perjalanan menuju kesuksesan, kami telah berusaha keras untuk memastikan bahwa keripik banana lumer adalah produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kami menggunakan pisang lokal yang dibudidayakan dengan metode pertanian yang berkelanjutan, serta proses produksi yang mengurangi dampak lingkungan. Selain itu, kami berkomitmen untuk mendukung petani lokal dan mengembangkan peluang pekerjaan di daerah kami. Kami berharap bahwa proposal ini telah menceritakan tentang bagaimana keripik banana lumer bukan hanya sekedar produk makanan, tapi juga sebuah inovasi yang akan membuka peluang baru dalam industri makanan ringan. Kami ingin berterima kasih kepada para dosen pembimbing, dekan, juri, pendukung, dan semua yang telah mendukung kami dalam perjalanan. Kami siap untuk berkolaborasi, belajar, dan berkembang seiring berjalannya waktu, dan kami yakin bahwa dengan dukungan dapat membawa Kribal ke puncak kesuksesan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan ini untuk membagikan visi dan hasrat kami. Kami sangat antusias untuk menjalani perjalanan yang luar biasa ini dengan Anda semua. Lalu di sini ada lampiran tim pelaksana. Di sini ada CV tiap peserta juga. Nah, dan di akhir ini ada dokumentasi prototipe produk. Nah, ini ada logo produk kami yaitu Kribal keripik banana lumer. Lalu ini juga ada foto produk kami dan juga poster produknya. Jadi kami menggunakan kemasan tin wall 500 ml dengan berat bersih 130 gram dengan dilengkapi stiker branding kita yaitu Kribal atau keripik banana lumer. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.